Wacana pembongkaran Kalijodo semakin mendekati agenda. Dinas Pertamanan dan Pemakaman serta Dinas Tata Kota Jakarta memastikan akan langsung melakukan rencana penghijauan setelah mandat turun. Rencananya taman kota ini akan dibuat seluas 3.500 meter persegi yang di dalamnya akan dibangun sarana olahraga. Ya, dampaknya besar Mbak dengan adanya ruang terbuka hijau. Itu kan artinya memperlunak wajah kota yang keras, misalnya yang banyak bangunan tinggi. Jadi ruang terbuka hijau juga melunakkan, sifatnya melunakkan. Sebelumnya, petugas Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara telah melakukan sosialisasi terkait relokasi wilayah Kalijodo. Sosialisasi berupa surat pemberitahuan yang berisikan bahwa penataan kawasan Kalijodo dalam rangka pengembalian fungsi ruang terbuka hijau di DKI Jakarta. Berkaitan dengan ruang terbuka hijau, Pemprov DKI akan segera menutup kegiatan prostitusi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemprov DKI juga akan memfasilitasi bagi pekerja untuk alih profesi dan menyiapkan rumah susun bagi yang memiliki KTP DKI. Ya, baik pemirsa, kita akan membahas terkait dengan gusur Kalijodo. Malam hari ini sudah hadir narasumber kami. Namun sebelum kita akan melakukan perbincangan yang cukup menarik begitu ya di beberapa pekan ini dibahas begitu, kita akan menuju ke kawasan Kalijodo terlebih dahulu. Sudah ada rekan Diresti di sana yang akan memberikan informasi terbaru kepada Anda seperti apa sebenarnya situasi di wilayah Kalijodo untuk malam hari ini. Kondisi terkini di kawasan Kalijodo memang masih ramai dengan warga dan juga masyarakat terkait dengan kabarnya yang akan memang Kalijodo kawasan ini akan ditutup oleh pemerintah DKI Jakarta untuk sementara, namun sampai saat ini kami tidak melihat adanya juga Satpol PP maupun pihak kepolisian yang berjaga-jaga di sini, dan juga para warga di belakang saya juga masih menjalankan aktivitas seperti biasanya. Mereka membeli nasi goreng ataupun mereka sedang berjalan-jalan atau seperti yang bisa kita lihat. Dan juga pemirsa, ada yang menarik bahwa memang kawasan Kalijodo yang biasanya ramai dengan lampu yang gemerlap di kawasan di belakang saya, namun saat ini tidak terlalu sangat dominan dengan lampu-lampu yang gemerlap itu, dan beberapa warung dan juga kafe maupun wisma beberapa ada yang telah ditutup. Nah pemirsa, memang warga masyarakat Kalijodo sangat tidak setuju dengan adanya rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menghijaukan lahan ini dan menggusur tempat mereka. Walaupun memang Pemprov DKI Jakarta sudah berjanji akan mengganti pekerjaan mereka dan juga menyediakan rusunawa ketika kalau memang Kalijodo ini akan digusur, tapi mereka saat ini sudah menyediakan atau mengajukan kuasa hukum untuk mengajukan keberatannya karena memang lahan di Kalijodo ini adalah lahan yang resmi dan juga mereka mempunyai surat-surat kelengkapan yang lengkap. Sementara itu Reska, kembali ke Anda. Ya, baik Direski, pemirsa melaporkan langsung dari wilayah Kalijodo, Jakarta Utara. Kita nantikan terus informasi terbaru dari Anda, Direski. Terima kasih. Ya, baik, kita langsung saja pemirsa lakukan pembahasan terkait dengan tema kita pada malam hari ini, gusur Kalijodo. Sudah ada Mbak Devi Rahmawati, seorang pengamat sosial. Selamat malam Mbak Devi. Selamat malam. Kita cuma berdua malam hari ini begitu ya, karena seharusnya malam hari ini kita kedatangan tamu seorang Abraham Lunggana atau Haji Lulung, namun kita masih akan coba terus untuk menghubungi begitu ya, supaya nanti bisa bergabung bersama kita pada malam hari ini. Dan Mbak Devi, kalau Mbak Devi lihat untuk kasus Kalijodo, Anda mengikuti dari awal proses kejadian ini? Ya, atau saya kasus rasa ini? seluruh Indonesia mengikuti dari awal karena memang perhatian media sangat terpusat pada situasi yang juga mengulangi yang terjadi pada beberapa tahun belakangan di Surabaya misalnya. Jadi poin pertama adalah baik pemerintah, pimpinan DKI tertinggi saat ini maupun masyarakat di Kalijodo, menurut hemat saya keduanya adalah korban. Korban dari sistem di masa lalu yang membiarkan adanya tanah negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat yang lebih besar, lalu karena ketidakpedulian dan sistem administrasi kota yang buruk membuat masyarakat yang mengalami prahara kemiskinan di desa dibiarkan untuk
hidup di sana. Artinya ada tata kelola dari kota ini yang memang tidak sesuai begitu dari awal peruntukannya. Betul, karena bagi seorang pimpinan gubernur misalnya, ini bukanlah pilihan yang mudah. Bayangkan, apalagi di tengah-tengah adanya racing politik seperti ini kan justru sangat tidak menguntungkan sebenarnya. Tapi ini harus dilakukan, karena kalau tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap teman-teman di Kalijodo yang menurut Pemda DKI nanti akan diberikan jalan keluar yang nyata, yang konkret dengan adanya rumah susun. Tapi juga otomatis ada syaratnya kan, ada data-data dan sebagainya. Ini harus dilakukan. Kenapa? Ada kepentingan sekitar 9 hingga 12 juta masyarakat Jakarta yang akan diuntungkan dengan adanya kebijakan ini. Karena paling tidak ini menjadi wilayah yang nyaman, hijau, dan mudah-mudahan membantu untuk membebaskan Jakarta dari musim banjir yang biasanya selalu kita alami. Oke, sebenarnya kalau konsep bahwa ini adalah untuk menghindari banjir, di samping dari wilayah Kalijodo ini adalah banjir kanal gitu ya, memang peruntukannya sudah sesuai sebenarnya. Lalu ada rencana juga dari pihak pemerintah bahwa ini akan diperuntukkan untuk jalur hijau sebenarnya. Kita mau coba untuk menghubungi, di sini sudah ada Pak Rustam Effendi begitu ya, Wali Kota Jakarta Utara dari Penjaringan, yang nanti mungkin akan bisa ngobrol sama kita, berbincang sama kita seperti apa sih sebenarnya konsep yang dipersiapkan begitu ya untuk jalur hijau ini. Tapi kalau memang untuk peruntukannya adalah wilayah jalur hijau, sebenarnya baik begitu ya, tapi dari pihak warga sendiri merasa bahwa mereka ini sudah lama sebenarnya, bertahun-tahun bahkan sudah memiliki syarat administrasi begitu ya untuk menjadi seorang warga negara. Kalau Anda lihat dari sisi sosial sendiri, apakah memang ini kecenderungan untuk masyarakat bertahan ini akan sekuat apa sih sebenarnya mereka untuk bisa mempertahankan? Menurut hemat saya yang pasti kita tidak boleh membiarkan ada negara di dalam negara. Itu satu hal yang pasti. Pimpinan tertinggi siapapun dia harusnya memang menggunakan wewenangnya untuk masyarakat yang lebih luas. Lagi-lagi secara angka kuantitatif, teman-teman di sana kan angkanya hanya 0,0 sekian persen dari kepentingan seluruh masyarakat Jakarta yang lebih luas, dan masa depan Jakarta yang juga otomatis adalah wajah Indonesia. Itu salah satu ditentukan dengan Kalijodo. Dan saya berharap ini tidak berhenti di Kalijodo sebenarnya. Tapi ada serangkaian program yang juga harus menyertai proses-proses ini. Satu yang paling utama adalah juga komunikasi dengan daerah. Kenapa? Karena ruang-ruang ekonomi bawah tanah yang ada di Jakarta seperti Kalijodo dan sebagainya yang sangat lekat dan dekat dengan kriminalitas seperti narkoba, lalu juga seksualitas yang dilarang dan ilegal ini. Karena apa? Karena ada yang menyuplai, ada yang tanda kutip mengimpor dari desa. Dari daerah-daerah di luar Jakarta, dan itu dibiarkan oleh kepala-kepala daerah di luar Jakarta karena untuk memoles rapot mereka. Jadi siapapun gubernurnya di DKI akan sangat sulit kalau kemudian tidak ada komunikasi yang serius dan upaya yang benar-benar nyata dari pemerintah daerah untuk membangun daerahnya. Karena faktanya tidak ada orang yang sebenarnya ingin melakukan pekerjaan itu, Mbak. Di dunia tuh hanya ada dua ideologinya, legal ataupun ilegal. Nah, mana yang paling berhasil? Ternyata yang paling berhasil di dunia yang terbukti secara kuantitatif adalah Swedia. Dalam waktu 5 tahun jelas mampu mengurangi angka prostitusinya. Kenapa? Karena dia memilih untuk mengurangi permintaannya. Jadi dilegalkan tapi syarat. Bagi yang mengakses atau konsumen ya, itu akan dikenakan denda yang luar biasa. Dan itu sukses. Jadi orang mohon maaf menjajakan diri, menjual diri silahkan, tapi kan tidak ada yang membeli, dan itu sukses. Baik, Mbak Devi, kita sudah bergabung dengan Pak Rustam Effendi, Wali Kota Jakarta Utara. Selamat malam, Pak Rustam. Selamat malam. Ya, Pak Rustam, dengan saya Rizky. Mbak Devi Rahmawati, seorang pengamat sosial. Pak Rustam Effendi, boleh kami tahu informasi terbaru saat ini situasi di Kalijodo seperti apa sih, Kalau Pak? malam ini ya saya tidak lihat, tapi ada teman-teman yang di sana menyatakan tidak ada masalah, biasa-biasa saja. Baik, kalau ada informasi bahwa malam ini akan dilakukan proses penggusuran, itu benar atau tidak? Tidak malam ini kan proses penggusurannya. Jadi gini perlu saya jelaskan bahwa kawasan Kalijodo itu kan diapit oleh dua sungai. Sungai yang pertama, sungai yang besar adalah banjir Kanal Barat, kemudian juga ada Sungai Kerendang. Nah, secara rencana detail tata ruang, dari penataan ruang bahwa daerah itu, wilayah itu adalah ruang terbuka hijau. Nah, nyatanya memang saat ini dihuni oleh masyarakat, juga ada yang menghuni di sana, tetapi juga ada tempat-tempat prostitusi, ya, pelacuran, kemudian juga ada karaoke, kemudian juga ada bar, kemudian juga ya ada tempat-tempat yang kelihatannya memang tidak layak lah untuk kita pertontonkan seperti itu. Dan dampaknya kan luar biasa. Di sana menurut data yang ada,
dari Komisi Penanggulangan AIDS bahwa Jakarta Utara penderita AIDS yang terbesar dari kawasan Kalijodo. Kemudian juga peredaran minuman keras. Kemudian juga ditonton oleh para penduduk yang ada di situ, terutama anak-anak. Ini kan sangat miris sekali. Nah inilah sudah sekian puluh tahun berlangsung. Kebetulan sekarang Pak Gubernur punya komitmen yang kuat untuk menertibkan kawasan itu, untuk kembalikan lahan itu menjadi lahan ruang terbuka hijau secara aturan seperti itu. Baik Pak, kalau memang sudah disiapkan untuk ruang terbuka hijau, lalu pengertian apa yang diberikan kepada warga? Karena hingga saat ini, bahkan sampai malam ini, warga pun juga masih tetap bersikukuh begitu untuk mempertahankan wilayahnya karena merasa syarat administrasi yang dibutuhkan itu sudah dilengkapi semua oleh warga. Ya kan semuanya melalui proses. Kalau Pak Gubernur kan memerintahkan kepada dua wali kota, Jakarta Barat dan Jakarta Utara, karena di dua wilayah ini, untuk langsung mengeluarkan surat peringatan. Tetapi saya ngambil kebijakan lain, saya keluarkan surat 640 tanggal 12 Februari 2016. Isi suratnya sebenarnya itu semacam pemberitahuan. Pemberitahuan bahwa ada rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menutup lokasi itu dan mengembalikan fungsi lahannya menjadi ruang terbuka hijau. Dan kita bikin taman di sana, taman interaktif. Kemudian juga bisa dimanfaatkan oleh warga sekitarnya yang memang di Jakarta ini kan masih kekurangan ruang terbuka hijau, itu pertama. Yang kedua, dalam surat itu juga saya tawarkan bahwa ada kesempatan untuk alih profesi buat kawan-kawan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial. Tentu saja memang melalui pelatihan-pelatihan yang harus kita ikuti atau kita masuk ke dalam balai latihan kerja yang ada di pemerintah DKI Jakarta. Itu tawaran pertama. Tawaran kedua, pulang kampung kita antar sampai ke kampungnya. Nah kemudian bagaimana kalau pemilik bangunan yang ada di sana? Nah nanti kalau bangunannya ini untuk kena penertiban, kena bongkar, sementara dia tidak punya bangunan atau rumah lain di tempat lain, dan juga dia punya KTP Jakarta, kita akan masukkan ke rumah susun milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Itu solusi kita tawarkan. Nah dari hari, sebentar saya ingin sampaikan, dari hari Minggu, kami juga sudah membuat posko untuk pendaftaran, untuk menyambut tawaran itu. Saya berpikir bahwa ayo kita silakan secara positif menyambut ini, silakan mendaftarkan diri. Apakah mau pulang kampung, apakah mau alih profesi, silakan mendaftarkan di kantor kecamatan ini yang ada di penjaringan ini. Ya, baik Pak Wali, kita harus break terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Jangan ditutup dulu ya Pak ya. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa di Talk to iNews sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.